Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, sahabat semua. Kali ini saya di Kota Nanas, Kota Subang, Jawa Barat. Saya akan berbicara sedikit tentang technical arrangement sistem penempatan satu kanal, sebuah upaya pemerintah Indonesia melindungi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Technical arrangement antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi telah ditandatangani pada Agustus beberapa bulan lalu. Apa itu technical arrangement dan sistem penempatan satu kanal ini? Simak penjelasan saya berikutnya. Telah ditandatangani technical arrangement antara pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan pemerintah Arab Saudi yang diwakili oleh Kementerian Labor, Tenaga Kerja atau Perburuhan. Technical arrangement ini adalah kesepakatan hal-hal yang mengatur teknis kerjasama perlindungan. Ini menjadi jawaban bagi masalah-masalah yang mungkin selama ini muncul dalam kasus di Arab Saudi. Di technical arrangement ini, sahabat semua, telah diatur beberapa hal penting. Satu, penempatan pekerja migran Indonesia itu dilakukan oleh perusahaan pengirim Indonesia, kemudian diterima oleh perusahaan penerima di Arab Saudi. Ini terkait erat dengan kontrak yang ditandatangani antara pekerja migran Indonesia dengan perusahaan di Arab Saudi. Jadi, perusahaan Arab Saudi lah yang bertindak sebagai sponsor atau kafil yang akan bertanggung jawab selama pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Selama ini, kafilnya adalah majikan warga negara Arab Saudi yang langsung mengatur semuanya. Tapi saat ini pekerja migran Indonesia terikat kontrak dengan perusahaan penyalur tenaga kerja di Arab Saudi. Dari perusahaan inilah nanti yang kemudian menyalurkan pekerja migran Indonesia ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat kerja terkait. Dua, terkait dengan jenis pekerjaannya, meliputi pekerja rumah tangga seperti babysitter atau pengasuh anak, pengasuh orang tua, atau tukang masak keluarga, atau sopir. Tiga, terkait dengan gaji, juga disebutkan secara jelas jumlah gaji minimal yang harus dibayar perusahaan penyalur tenaga kerja. PMI menerima gaji bukan dari majikan tempat dia bekerja, tetapi dari perusahaan yang menyalurkan. Minimal 1.500 real, atau sekitar 5.500.000 hingga 6 juta rupiah. Selanjutnya, yang diatur oleh technical arrangement ini adalah kewajiban pemberi kerja, terutama majikannya, untuk menyiapkan waktu istirahat, tempat tinggal yang layak, dan komunikasi kepada keluarga di Indonesia, serta akses bergaul berhubungan dengan masyarakat luar. Paspor harus dipegang oleh pekerja migran Indonesia. Jadi, arrangement ini menjawab masalah yang sebelumnya muncul. Paspor dipegang oleh majikan, gaji yang kecil, tempat tinggal yang tidak layak. Terkait dengan tempat tinggal ini, pekerja migran Indonesia tidak diwajibkan untuk tinggal di rumah majikan, tetapi perusahaan yang menerima atau perusahaan yang menyalurkan harus menyiapkan akomodasi. Sehari-hari mereka bekerja di rumah majikan, selesai bekerja mereka pulang ke akomodasi perusahaan. Cukup menggiurkan, bukan? Tapi ingat, saudaraku, ini adalah perjanjian di atas kertas. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Indonesia di Arab Saudi, ada KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, akan selalu memantau implementasi dari perjanjian ini. Akan ada tim yang akan memonitor, mengevaluasi perjanjian ini yang hanya berlaku sementara 2 tahun. Dan dalam waktu 6 bulan akan ada evaluasinya. Jika dalam evaluasi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, maka akan dibicarakan lebih lanjut. Konsekuensinya adalah mungkin perbaikan, mungkin teguran, dan tidak menutup kemungkinan penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Ini adalah upaya pemerintah memaksimalkan perlindungan kita. Kita berharap akan segera diimplementasikan dan berjalan dengan baik. Dan pesan kami, ikuti prosedur yang jelas. Demikian tadi sedikit cerita tentang technical arrangement, pengaturan sistem penempatan satu kanal atau SPSK, pengiriman kerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.